Pembacaan hari ini diambil dari Injil Matius, pasal 21, ayat 1 hingga ayat 17. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu engkau telah menyediakan puji-pujiannya." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus, Tuhanlah Raja dan Penyelamat kami. Dan pada hari yang mulia ini, kami sekali lagi datang dengan rendah hati, bersyukur atas kemurahan dan juga anugerah-Mu yang begitu besar. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, setiap antara kami, dari yang termuda sampailah yang tertua. Biarlah kebenaran firman-Mu mengubah hidup kami, menyegarkan hidup kami, memulihkan hidup kami. Kami berdoa dan kami angkat doa kami dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Yang percaya katakan, sekali lagi beri kemuliaan pada Tuhan Yesus yang tertinggi dan yang termulia. Haleluya. Selamat pagi semua. Dan selamat Minggu Palma. Ya, mari kita kata sama-sama, selamat Minggu Palma. Ngam gak tuh? Oke, haleluya. Sebelum kita duduk, ya, mari mana salibku? Mana salibku? On the table. Ya, siapa yang sudah dapat buat salibnya? Ya, yang tidak siap pun angkat saja daun palmamu. Ya, aduh kasihan kamu semua tidak diberikan, kasihan kamu tadi. Oke, tidak apa. Alright, yang sudah ada sila lambai-lambai. Yang belum siap pun lambai-lambai. Oke, ya yang tiada pakai tangan sajalah ya. Oke.
kita akan sorak Hosana 3 kali dan kami sorak dengan sorakan yang paling gemuruh. Boleh? Ya, sebab 2000 tahun yang lalu demikianlah perasaan dan suasananya. Bila Yesus masuk ke Yerusalem, semua mengelu-elukannya, semua menyambut Tuhan dengan tidak alang-alang. Semua kata tidak alang-alang. Oke, Hosana 3 kali dan kami bersorak. Boleh? Aduh, lemahnya. Boleh? Oke, kata pada kawan sebelahmu, siapkan hatimu. Oke, 1, 2, 3. Hosana, Hosana, Hosana. Haleluya. Oke, kata pada kawan sebelahmu, boleh tahanlah. Saya harap pada hari Paskah kami lebih bolehkah? Ya, dan sebagaimana yang saya kata, sila duduk saudara-saudari dalam Kristus. Ya, saya sangat bersyukur karena pada tahun ini kita dapat buat lebih kurang 1000 dalam kebaktian kami sahaja. Ya, kita dapat siapkan lebih kurang 1000 salib dalam 5 menit sahaja. Haleluya. Haleluya. Dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu, ya, pihak gereja selalu mengambil lebih kurang berjam-jam sebenarnya dari pagi sampai petang, ya, untuk menyiapkan 2000 salib untuk semua orang. Tetapi tahun ini di setiap kebaktian 5 menit saja semua siap. Haleluya. Ya, beri tepukan pada kawan sebelahmu. Yang masih tidak pandai buat tidak apa, pergi dalam website gereja, ya, dan ada video yang akan tunjukkan kepada kamu bagaimana kamu boleh buat salibnya, ya. Dan sudah siapa yang buat salib untuk kali pertama dan berjaya buat salib untuk kali pertama, sila angkat tangan. Pertama kali kamu buat ini, ya, dan kamu berjaya buat, sila angkat tangan. Wih, banyak juga, haleluya. Beri tepukan pada mereka yang berjaya untuk kali pertama. Ya, dan yang tidak berjaya jangan putus asa. Sebagaimana yang telah diumumkan, kami ada sediakan beberapa. Ya, kemarin ya anak-anak muda kita telah bantu membuat tidak begitu banyak untuk mempersiapkan. Jikalau kamu tidak dapat salib dan kamu mau, ya, sila ambil 1 selepas kebaktian. Ada amin? Ya. Jadi hari ini adalah Minggu Palma. Hari ini adalah minggu yang sangat penting. Bukan saja di dalam sejarah Kristen, ya, tetapi di dalam pemahaman kita, ya, mengenai Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan sebagai raja. Pada minggu ini, ya, Minggu Palma ini 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus memasuki Yerusalem untuk kali pertama, ya, ke muncaknya. Di dalam sepanjang pelayanannya 3 tahun, inilah sampai ke titik kemuncaknya. Di mana dia memasuki Yerusalem, ya, menerima semua pujian-pujian dan sorakan orang ramai sebagai raja dan juru selamat. Ini adalah kali pertamanya juga, ya, secara terbuka dia mengisytiharkan bahwa dialah raja dan juru selamat. Sebelum ini, ya, semasa di dalam pelayanannya dari mulanya sepanjang 3 tahun, ya, banyak orang yang sadar bahwa dialah juru selamat, tetapi dia senantiasa pesan pada mereka, jangan isytiharkan, jangan heboh-hebohkan, jangan beritahu orang lain. Tetapi pada hari ini, semua kata hari ini, dia datang secara terbuka dan menerima semua pujian sebagai raja, ya, dan sebagai juru selamat yang layak menerima segala pujian. Ada amin? Ya, jadi hari ini adalah sangat penting. Ya, jadi pada pada minggu itu, ya, pada hari di mana dia memasuki Yerusalem, semua, ya, di kota Yerusalem. Pada masa itu kebetulan juga adalah dekat perayaan Paskah besar-besaran. Ya, perayaan Paskah adalah perayaan yang paling utama penting untuk
semua orang Yahudi. Jadi semua orang Yahudi yang beriman dan yang alim ya, tidak kira di mana kamu berada, sejauh mana kamu berada, kamu akan kembali ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan. Jadi ya ratusan ribuan orang ya berada di Yerusalem pada masa itu. Jadi mereka mengeluh-elukan Yesus. Banyak orang yang tidak tahu apa terjadi dan tidak kenal Yesus. Banyak yang tanya-tanya, kenapa ya, siapa dia ya, dan sebagainya. Daripada pembacaan kita dapati, ya, karena banyak yang tidak kenal siapa Yesus. Tapi mereka juga ikut, ya, happy, ikut bersorak, ya, ikut mengeluh-elukan. Sama seperti ya bila saya sediakan khotbah ini, ya saya teringat tahun lalu bila yang di Pertuan Agung datang ke Sabah, ingat? Apabila dia datang ke Tawau, ya banyak orang juga elu-elukan dia. Sekolah visi juga tidak mau terlepas. Semua anak-anak pelajar-pelajar kita, murid-murid kita, semuanya di sepanjang jalan mengelu-elukan. Ya, pada hari itu, ya, dan di sini di mana kenapa ada palmanya, ya, karena pada masa itu semua mengeluh-elukan kedatangan raja mereka, ya, mereka ambil apa saja yang ada, yang boleh mereka what do you call it, wave, ayunkan, ya, mereka ambil saja pada minggu itu, tahukah? 2000 tahun yang lalu, kalau kamu di sana di Yerusalem pada minggu itu habis botak semua pokok palma. Semua daunnya akan dipatahkan semua. Apa saja yang orang boleh ambil sebagai ayunan mereka ambil saja dan untuk mengayun dan juga mengelu-elukan Tuhan. Ya. Jadi semua buat begitu. Ada yang tidak kenal. Ya. Dan ada bila Tuhan Yesus memasuki, ada yang buka jubah mereka, ya, sebab orang-orang Timur Tengah kan ada jubah besar, ya, mereka buka jubah, ya, dan mereka ya memandangi semua jalan untuk Tuhan. Samalah juga bila Agung datang, masih ingat bila Agung datang? JKR juga buat demikian, jalannya juga di Alsfat, betul tak? Gara-gara Agung datang. Selepas Agung lari mereka juga lipat gulung kapet. Berlubang balik. Kan? Begitu perasaannya. Oleh karena itu kenapa kami ada Palma pada hari Minggu? Palma. Sebab itulah merayakan. Karena Raja kita telah datang. Di dalam Matius pasal 21 ayat 4 yang kelima menyatakan ini. Menyatakan kebenaran ini. Ya, bahwa kedatangan Yesus sebagai Raja. Ya, kedatangan Yesus pada hari itu menggenapi. Semua kata menggenapi. Menggenapi nubuatan yang seawal 500 tahun yang lebih awal telah pun dinubuatkan, ya, dinubuatkan. Dan sekarang ternyata di dalam Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan mengatakan, mari kita baca sama-sama ayat ini 1, 2, 3. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keldai. Seekor keldai beban yang mudah. Lihat rajamu datang kepadamu. Tuhan telah datang untuk kita. Amin. Ada amin? Tuhan datang kepada kami. Itu anugerah yang terbesar di dalam hidup kita, saudara. Rajamu datang kepadamu. Oleh itu kita bersorak. Oleh itu kita mengeluh-elukan.
Walaupun ada yang tidak faham sepenuhnya, tidak apa. Sama juga semasa Agung datang. Kan ada satu video viral, seorang anak muda, seorang anak, ya dia nampak Agung, dia datang kepada Agung, dia panggil dia, oh Paci Agung, Paci Agung. Ada kan? Sebab dia pun tidak tahu siapa dia. Agung kan namanya atau apa? Paci Agung. Ya. Ada yang panggil dia Abang Agung. Ada yang panggil dia Paci Agung. Ada yang panggil dia Tuan. Tapi dia adalah raja. Sama juga 2000 tahun yang lalu. Sama juga hari ini. Raja kita telah datang. Amin. Oleh itu umat Tuhan, mari kita mengelu-elukan kedatangan Tuhan kita dengan meriah. Haleluya. 1, 2, 3, mari kita tepuk tangan. Kita bersorak. Tidak cukup. Kalah kamu dengan konser Taylor Swift. Taylor Swift seorang manusia, tapi sambutan yang diterimanya sebagai manusia mungkin 100 kali lebih kuat daripada apa yang kami baru sorak. Dan ini kami menyembah Raja segala raja. Boleh kami lebih kuat daripada sambutan Taylor Swift? Tahukah kamu siapa Taylor Swift? Yalah, saya tahu nama saja, saya tidak kenal dia juga. Haleluya. Nanti kami bersorak. Ada amin? Nah, mari kita teruskan. Oke, kalau tidak terlalu panjang lebar saya. Oke, jadi dari situ. Setelah Yesus datang memasuki Yerusalem. Di mana tempat pertama dia lawati? Di mana tempat pertama dia kunjungi? Bait Allah. Tempat pertama dia kunjungi adalah bait Allah. Mengapa bait Allah? Karena ya di dalam bahasa Ibraninya perkataan bait dan istana adalah perkataan yang sama. Amin saudara. Amin saudara. Amin. Perkataan bait, oke, ataupun rumah Tuhan dan perkataan istana adalah perkataan yang sama dalam bahasa Ibrani, hekal. Oke. Nah, tidak heranlah bila raja datang, tempat yang pertama dia kunjungi adalah istananya. Dan di mana istananya? Bait Allah. Amin saudara. Dan apabila Tuhan Yesus sampai ke istananya, ke bait Allah, apa yang dilihatnya? Apa yang dilihatnya? Di dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 mari kita baca 1, 2, 3. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan ayat ke-14 mari kita baca. Ada ayat ke-14? Oke. Alright. Dalam ayat ke-14 first point. Oke. Dan di dalam bait suci, mari kita baca 1, 2, 3. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Nah, Tuhan masuk ke Yerusalem dan dia pergi ke bait Allah. Apa yang dia dapati? Dia dapati bahwa di sana, ribut sekali. Semua orang sibuk jual beli. Di tempat, di mana? Bait Allah, bait suci. Oke, itu yang dia lihat. Dan oleh itu Tuhan Yesus marah, murka, raja murka. Karena istananya, bait sucinya telah pun dijadikan
tempat jual beli. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, terlebih dahulu sebelum kita pelajari apa yang kita harus pelajari hari ini, saya ingin katakan di sini dulu sebelum sebagai persiapan minda. Jikalau kita membaca seluruh 4 Injil di dalam firman Tuhan, Yesus menyucikan bait Allah 2 kali. Berapa kali? 2 kali. Pertama kalinya adalah di permulaan, pada permulaan pelayanannya. Setelah dia dibaptis, setelah dia diuji, dan memenangi si iblis, atas semua ujian dan juga godaan iblis, dia mulai melayani. Dan di situ Yesus juga datang ke Yerusalem, juga datang ke bait Allah, dan di sana dia melihat perkara yang sama dan dia menyucikan bait Allah pada masa itu. Itu ya kali yang pertama. Kali yang kedua adalah setelah 3 tahun, di mana daripada pelayanannya sampai ke kepuncak, yaitu bacaan yang baru saja kita baca tadi di Matius pasal 21, di mana Yesus sekali lagi melihat perkara yang sama. Orang jual beli di dalam bait suci, dan di situ dia menyucikan bait Allah untuk kedua kalinya. Hari ini sebagai bahan renungan dan pelajaran kita, saya ingin menggunakan petikan yang pertama di mana Yesus menyucikan bait Allah. Kenapa? Saya memilih Yohanes dan bukan Matius 21 adalah ini, Karena bila Yesus menyucikan bait Allah untuk kali pertama, Rasul Yohanes menjelaskan dengan lebih terperinci kenapa Yesus menyucikan bait Allah. Kamu paham? Yohanes menerangkan dengan lebih lanjut mengapa Yesus melakukan demikian. Mengapa Yesus menyucikan bait Allah. Mengapa Yesus marah, mengapa Yesus menterbalikkan meja. Yohanes jelaskan dengan lebih terperinci. Dan oleh itu saya ingin bawa kita kembali ke Yohanes kedua supaya kita lebih memahami. Jadi yang pertama adalah soalannya adakah ianya salah untuk orang jual beli di bait Allah pada masa itu? Adakah ianya salah? Secara jujur, kalau secara adil pada situasi pada masa itu sebenarnya tidak salah. Ianya mungkin bermula dengan niat yang baik. Saya jelaskan. Semuanya mungkin bermula dengan niat yang baik adalah untuk memberi satu perhikmatan untuk semua yang datang ke Yerusalem. Pada masa itu firman Tuhan menyatakan bahwa apabila mereka datang ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Nah, perayaan Paskah kita panggil Paskah lah hari ini di dalam bukan Paskah Easter bukan yang Yesus bangkit hari ketiga Paskah yang dimaksudkan di pengertian adalah semasa mereka telah diselamatkan dari Mesir ke tanah perjanjian. Masih kamu ingat tulah yang ke-10? Semasa apabila Tuhan ingin menyelamatkan orang-orang Israel, dia datang kepada Firaun, kata lepaskan orang-orangku, izinkan orang-orangku meninggalkan Mesir ke tempat yang saya sudah sediakan untuk mereka. Tapi Firaun keras hati, Firaun tidak mau lepas, Firaun masih lagi mau memperabdikan orang-orang Israel. Jadi oleh itu Tuhan hantar tulah
Ada 10 tulah. Yang paling teruk adalah ya tulah yang ke-10. Di mana anak sulung, nyawa anak sulung diragut. Itu adalah tulah yang ke-10. Dan di dalam tulah ke-10 itu Tuhan menunjukkan belas kasihannya, kemurahannya kepada orang Israel. Dan menyatakan kepada mereka untuk sembelih ya seekor domba dan dengan darahnya mereka ya letakkan darah domba ini atas pintu mereka. Dan bila malaikat Tuhan datang ya dan melihat ya rumah ataupun pintu yang telah pun mempunyai darah domba ini, dia akan lalu. Dalam bahasa Inggrisnya, he will pass over. Ya. Jadi mereka dia lalui. Kalau rumah yang tidak ada darah domba, dia akan masuki dan mengambil nyawa anak sulung dalam keluarga itu. Tidak kira sama ada kamu Mesir ataupun Israel ataupun siapa. Jadi di situ orang-orang Israel, anak-anak sulung mereka juga terselamat. Dan mereka meninggalkan Mesir. Ya, dan dari situ, ya, mulai dari situ perayaan Paskah ya, adalah perayaan yang terulung di antara orang-orang Yahudi. Yang terpenting di antara orang-orang Yahudi. Jadi bila mereka semua orang-orang Yahudi yang alim harus datang kembali ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Amin. Ya. Jadi di situ pada Paskah setiap tahun ribuan orang akan datang. Dan firman Tuhan menyatakan di dalam hukum Taurat menyatakan apabila kamu datang kepada Tuhan, apabila kamu menyembah, kamu tidak boleh datang dengan tangan kosong. Semua kata tangan kosong. Tidak boleh. Ya. Setiap orang yang datang menyembah Tuhan harus membawa persembahan. Tidak kira kamu kaya ataupun miskin. Yang kaya yang lebih berada, ya Tuhan telah berkati kamu, kamu boleh persembahkan ya lembu ataupun domba ataupun ya dan lain-lain lagi. Kalau kamu miskin, ya sekurang-kurangnya kamu bawa ya satu pasang burung merpati. Ya. Itu adalah persembahan orang miskin. Jadi setiap orang tidak terkecuali harus membawa persembahan. Karena mereka membawa persembahan kepada siapa? Tuhan. Kepada siapa? Raja. Bila kami kunjungi raja, tidak boleh ada tangan kosong. Ada amin? Ada amin? Halo? Ada amin? Ya. Kita tidak boleh kata pada orang miskin, oh kamu miskin, tidak perlu berilah. Tidak. Karena Tuhan yang memberi segala-galanya. Dan orang miskin pun mampu memberi kepada Tuhan. Itu adalah prinsipnya. Jadi ya untuk semua orang yang tinggal ya jauh untuk bawa semua persembahan-persembahan korban mereka ya agak susah. Sebab mereka mengalami nomor satu bahaya perompak. Di sepanjang jalan menuju ke Yerusalem bahaya. Dan banyak yang selalu dirompak. Dan yang kedua, oleh karena mereka harus lalui padang gurun ke Yerusalem, ya banyak binatang-binatang yang mereka bawa juga mati. Ya. Dan yang ketiga, kalau kamu bawa semua korban-korban persembahan ini, ya, ianya juga memperlambatkan perjalanan kamu. Jadi untuk bait Allah menyediakan semua ini, ya, semua lembu-lembu, domba-domba kamu boleh beli dan persembahkan, itu adalah satu perkhidmatan yang baik. Ada amin? Yang kedua adalah mata uang. Kenapa ada pengurup uang di sana? Karena pada masa itu tidak kira apa mata uang yang kamu ada,
pada masa itu adalah Roma, ada Yunani dan sebagainya. Ya, tetapi di bait Allah mereka hanya terima mata uang bait Allah, bait suci. Jadi tidak kira kamu apa saja, kamu American dollar lah, uang Singapura lah, rupiah lah, Malaysia lah, kamu harus tukar kepada mata uang bait suci sebagai persembahan. Jadi oleh itu semua pengurup uang pada masa itu di bait Allah sangat penting dan sangat membantu. Ada amin? Ada amin? Niat baik asal mereka telah pun dicemari dengan ketamakan. Apa yang mereka mula dengan niat baik, apabila setelah lalui untuk jangka masa yang panjang, mereka hilang tujuan utama. Dan hati mulai dicemari oleh kejahatan. Mengapa saya kata demikian? Karena ya pada masa itu ya Josephus dia adalah ahli sejarah Romawi yang sangat terkenal pada abad yang pertama. Dia mencatatkan, dia menyatakan bahwa ya pada masa itu semua pengurup uang, semua pedagang-pedagang ya bersubahat, semua kata bersubahat. Semua kata bersubahat. Bersubahat. Mereka bersubahat dengan siapa? Para padri. Bukan padri sinilah. Para imam pada masa itu. Mereka bersubahat. Untuk apa? Mengambil kesempatan. Menjual dan juga menukarkan uang dengan ya bunga yang tinggi. Apa yang dari mula niat baik untuk membantu telah pun menjadi satu tempat di mana mereka mengambil kesempatan untuk keuntungan diri dan untuk ketamakan diri. Itulah masalahnya. Jadi bila Yesus datang ke bait Allah, yang pertama yang dia lihat, semua pedagang-pedagang jual beli di situ. Dan dia murka. Dia marah. Dia marah. Dia kecewa. Melihat apa yang terjadi. Karena niat baik yang pertama, yang dari mula, telah pun bertukar menjadi kejahatan. Saudara-saudari dalam Kristus, baik kita belajar. Ada satu pepatah mengatakan, ya, you may be sincere but still sincerely wrong. Dalam bahasa Malaysianya adalah kamu mungkin berniat baik tetapi masih salah. Di gereja banyak orang yang mula dengan baik yang ingin membantu. Tetapi setelah seketika, kalau kita tidak jaga hati kita, ianya mula dicemari. Sama ada dengan ketamakan, ataupun kesombongan, ataupun apa sekalipun. Kita hati-hati. Ada amin? Apa yang bermula dengan baik, kalau kita tidak waspada, ianya dicemari oleh kejahatan. Yang kedua, mengapa Yesus ya menyucikan bait Allah? Firman Tuhan menyatakan bahwa ya adalah kesemangat kesungguhan untuk kekudusan Tuhan. Mari kita kata sama-sama, semangat kesungguhan untuk kekudusan Tuhan. Mari kita baca ayat 15 hingga yang ke-17. Mari kita baca 1, 2, 3. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata,
Ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Nah, di sini kita mulai rasa tidak selesa. Karena di sini ya mencanggah pemahaman kita atau pengertian kita ataupun gambaran kita mengenai Tuhan. Sebab dari kecil, dari sekolah minggu, kita dari sel kanak-kanak, kita diajar apa? Yesus adalah seorang yang baik hati, yang penyabar, yang mengasihi, yang lemah lembut. Betul? Betul? Ya betul, itu tidak salah. Tetapi bila kita sampai ke petikan ini, kita terkejut. Yesus boleh begitu. Yesus boleh marah sampai menterbalikkan meja. Mungkin ada yang setengah antara kita yang baca ini terkejut mengatakan, kenapa Yesus ini panas baran? Mengamuk pula. Mungkin di sini kita terkejut. Tetapi sebelum kita membuat kesimpulan bahwa Yesus seorang pemarah, panas baran ataupun pengamuk, saya ingin mengatakan kepada Anda dulu. Ya, dengar baik-baik. Yesus bukan seperti itu. Ada amin? Ya benar dia marah. Ya benar dia terbalikkan meja. Tetapi dia bukan seorang yang ganas dan pengamuk. Dan hilang diri, hilang kuasa diri. Tidak. Ya. Mengapa saya kata demikian? Dua perkara. Nomor satu adalah jika kita baca petikan ini dengan baik, ya, Yesus tidak memukul orang. Halo? Dengar, Yesus tidak memukul orang. Cambuk yang dibuatnya, kalau kami baca firman Tuhan, ia digunakan untuk mengejar keluar semua binatang-binatang, lembulah, dombalah, kambinglah dan sebagainya. Yesus tidak menggunakan cambuk untuk pukul orang. Halo? Amin? Itu yang pertama. Yesus ya bukanlah seorang yang hilang kawalan diri. Tidak. Jangan salah paham. Satu lagi, mengapa saya kata bahwa Yesus bukan seorang pengamuk. Bukan seorang yang pukul orang. Dalam bahasa Inggrisnya a violent man. Oke? Adalah ini. Karena orang pada masa itu, pemimpin-pemimpin di Bait Allah pada masa itu, semua ahli-ahli Taurat, mereka menyoal Yesus dengan satu soalan. Ya. Dalam ayat yang ke-18 menyatakan, mari kita baca 1, 2, 3. Orang-orang Yahudi menentang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Bahwa engkau berhak bertindak demikian. Apa yang pemimpin-pemimpin, orang-orang di situ, tidak kira pengurup uang ataupun pedagang di situ, ya, mereka tidak melihat Yesus sebagai seorang yang ganas, tidak. Tetapi seorang yang berwibawa. Seorang yang mempunyai otoritas. Oleh itu, ya, apa yang mereka dapat, ya, tindak balas hanya dengan satu soalan. Karena mereka sadar, mereka salah. Mereka apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka tahu, mereka jelas bahwa apa yang Yesus lakukan adalah benar. Mereka tidak dapat balas balik, hanya tanya Yesus satu soalan. Oke? Tanda apakah yang engkau dapat tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak, berwibawa untuk bertindak demikian. Saudara-saudari dalam Kristus, sebagaimana yang saya katakan adalah semua orang yang salah di sana sadar kesalahan mereka.
Apa yang Yesus dengan jelas tunjukkan kepada orang-orang adalah piawaian, ataupun standar kekudusan Allah. Apa yang Yesus bawa adalah Yesus tidak kompromi mengenai kekudusan Tuhan. Dan Anda dan saya harus belajar ini. Bahwa kita juga tidak boleh memberi alasan untuk dosa ataupun berbuat dosa. Salah adalah salah. Dosa adalah dosa. Kita tidak boleh memberi alasan ataupun pembenaran untuk sebaliknya. Amin saudara. Amin saudara. Pada masa itu, ya benar, Yesus marah. Sebenarnya bila saya sediakan ini, bagaimana menunjukkan kemarahan Yesus ya. Tahukah kamu di dalam mindaku apa yang saya mau buat? Sebenarnya saya mau datang terbalikan mimbar ini. Sebenarnya hanya untuk membuat semua terkejut. Kamu paham tidak? Tapi saya pikir-pikir, janganlah nanti ada yang terkena sakit jantung nanti. Ya, begitu. Yesus terbalikkan meja. Semua tercangang, semua terkejut. Tetapi mereka melihat seorang yang berkuasa. Seorang yang berwibawa. Seorang yang punya hak. Untuk membersihkan, untuk menyucikan bait Allah. Amin. Firman Tuhan menyatakan ini. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. The zeal for your house consume me. Membakar, menghanguskan aku. Semangat kesungguhan ini saudara. Untuk kekudusan rumah Tuhan adalah sangat penting. Dan Yesus menunjukkannya ini. Kegairahan, keinginan, semangat kesungguhan ini adalah suatu kegairahan, keinginan yang mendalam untuk melihat sesuatu menjadi kenyataan. Dan dalam konteks ini semangat adalah untuk kekudusan Tuhan. Kita hari ini juga harus sebagai umat Tuhan. Semua kata umat Tuhan. Umat Tuhan. Kata sekali lagi umat Tuhan. Umat Tuhan. Kita sebagai umat Tuhan juga perlu seperti Yesus menjaga kekudusan, kesucian rumah Allah. Bait Allah. Ada amin? Ada amin? Kita perlu. Jangan kompromi. Para imam pada masa Yesus mereka mulai kompromi. Mereka tutup mata dan izinkan dosa untuk berleluasa. Atas ketamakan mereka. Atas kepentingan pribadi. Mereka buta kepada dosa. Kita harus jaga diri kita daripada tercemar seperti itu. Ada amin saudara? Ada amin saudara? Kata pada kawan sebelahmu, jaga hatimu dari pencemaran. Amin saudara? Dan yang ketiga yang akhirnya adalah menjadi bait suci. Mari kita kata sama-sama menjadi bait suci Tuhan. Menjadi bait suci Tuhan. Yohanes pasal 2 ayat 19 hingga 22. Mari kita baca dengan suara yang kuat. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini
dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Jadi orang itu, orang ramai di situ, pemimpin di situ pada masa itu bertindak balas. Mereka hanya dapat tanya Tuhan Yesus, apakah tanda yang kamu dapat beri? Menunjukkan kita kekuasaan ataupun kewibawaanmu. Dan Yesus menjawab, rombakkan ataupun robohkan bait ini. Dan dalam 3 hari ianya akan dibina semula. Apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Tubuhnya. Sebagai bait Allah. Dia kata pada semua pemimpin ahli-ahli Taurat. Ya, robohkan, rombakkan bait ini. Dan 3 hari akan dibina kembali. Mereka tidak paham. Murid-muridnya juga tidak paham. Hanya setelah Tuhan Yesus mati dan selepas 3 hari bangkit kembali. Mereka teringat apa kata-kata Yesus pada masa itu. Dan mereka mulai sadar, oh apa yang dimasukkan Yesus adalah tubuhnya, dirinya sendiri. Ada sesuatu yang saya ingin tambah. Segala yang Tuhan Yesus katakan, dikotakan. Tahukah kamu? Bila Yesus kata pada ahli-ahli Taurat, rombakkan bait Allah ini, dalam 3 hari saya akan bangkit, binas kembali. Benar-benar terjadi. Sebab ahli-ahli Taurat dan orang-orang pada masa itu membinasakan Yesus pada Jumat Agung. Bait Allah dirobohkan, dibinasakan. Tetapi hari ketiga kembali. Haleluya. Pelajaran kita adalah segala kata Tuhan Yesus kepada kita adalah hidup. Adalah janji. Dan kita yang memegang kata Yesus tidak akan kecewa. Ada amin? Saya ingin menyatakan di sini, hari ini, pada hari yang mulia ini, Anda dan saya yang telah percaya pada Yesus juga adalah bait Roh Kudus. Karena firman Tuhan menyatakan di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Anda dan saya adalah bait Roh Kudus. Firman Tuhan menyatakan karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan segala hidup kita, minda, pemikiran, dan tingkah laku hidup kita harus muliakan Tuhan, saudara. Karena Anda dan saya adalah bait Allah. Tuhan juga tuntut yang sama di dalam hidup Anda dan saya. Bukan saja di bait, di bangunan sucinya. Tetapi atas Anda dan saya yang juga adalah bait suci Allah. Ada amin? Jangan sekali-sekala mengizinkan dosa dan pencemaran membinasakan tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya ingin menutup dengan pemerhatian ini. Semasa saya menyediakan firman Tuhan ini, Tuhan berulang kali berbicara kepada saya. Sebagaimana yang saya katakan, saya mulai sadar bahwa sebagaimana yang saya katakan tadi, Tuhan menyucikan bait Allah berapa kali? Kali pertama di permulaan pelayanannya. Kali kedua adalah setelah 3 tahun. Berapa lamanya? 3 tahun. Lebih kurang 3,5 tahun.
di kemuncak pelayanannya, Yesus menyucikan bait Allah sekali lagi. Dan saya mulai sadar akan satu kebenaran. Bahwa bait suci yang dibersihkan, yang disucikan. Setelah beberapa ketika tercemar kembali. Saya mulai sadar. Bukan saja dari hidup saya sendiri dan daripada pemerhatian saya di dalam penggembalaan selama ini. Semua anak-anak Tuhan juga sama. Setelah disucikan, dibersihkan, diurapi. Kalau kita tidak waspada. Setelah sekian lama, seketika lama, ya kita akan tercemar lagi. Kalau kita tidak waspada, kita mulai menjadi kebas. Dan kita mulai menutup mata akan dosa, mengizinkan dosa. Mengizinkan nafsu, mengizinkan kejahatan untuk mencemari bait Allah. Saya mulai sadar bahwa ianya boleh terjadi di dalam hidup Anda dan saya. Dan apabila saya menerima kesadaran ini, saya terasa Tuhan berbicara bahwa umatku perlu penyucian kembali. Kami perlu dibersihkan kembali. Dan bila saya terasa Tuhan berbicara di dalam hidup saya dan di dalam persiapan saya di dalam firman Tuhan bahwa umatku perlu penyucian semula. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 2 ayat 4 dan ke-5 ya mengimbas di dalam pemikiran saya. Saudara, mari kita baca. 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Saya mulai sadar. Di dalam persiapan firman Tuhan ini Tuhan menegur. Bukan saja kepada diri saya tetapi seluruh gerejanya. Aku mencela, aku menegur kamu. Bahwa engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Yang pertama. Masihkah kita ingat saat kita menerima Tuhan Yesus ataupun saat kita bertemu dengan Tuhan? Betapa sukacitanya kita. Kami gembira. Masihkah kamu ingat hari di mana kamu merasai Tuhan begitu dekat dengan hidupmu? Tuhan adalah segala-galanya. Kami mencintai Tuhan, tidak ada lawannya. Kami melayani Tuhan dengan sukacita. Kami sanggup lakukan apa saja untuk Tuhan. Sebab kasih semula ini. Sebab kami mengasihi Tuhan. Kami senang ikut Tuhan. Kami happy ikut Tuhan. Kami semangat ikut Tuhan. Betul tak? Kami bertobat. Kami buang semuanya yang tidak berkenan pada Tuhan. Kami ikut Tuhan dengan setia. Kami berhenti merokok, kami berhenti kemabukan, kita berhenti berdusta, menipu orang. Kita buat semuanya
yang tidak berkenan pada Tuhan kami buang semuanya. Anak-anak muda, kami berhenti pornografi, kita tidak mau ke situ. Semuanya kami buang. Sebab hati kami hanya untuk Tuhan. Hati kami hanya satu, buat Tuhan. Kami semangat ikut Tuhan. Itulah kasih pertama. Tetapi sedihnya, seketika lalu, di dalam perjalanan hidup kita mengalami kekecewaan. Ada yang disakiti orang, ada yang tersinggung di dalam gereja, ada yang tidak tahan lagi segala cabaran yang melanda hidup kami. Kami mulai tawar hati. Kami mulai kecewa. Dan hati kami mulai kebas. Kami tidak peduli lagi. Apa yang kami buang dulunya, kita ambil kembali. Di dalam kekecewaan, kemarahan, kesakitan, keperitan, apa yang kami buang dulunya, kami ambil kembali. Kami mulai merokok lagi. Kami mulai minum dan kemabukan lagi. Kami mulai melihat pornografi dan sebagainya yang tidak harus. Kita lakukan apa yang tidak berkenan. Kejahatan mulai mencemari bait Allah ini. Sebab itu Tuhan kata ingatkan kita. Dengar. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Umat Tuhan yang dikasihi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dihormati. Pesan Tuhan untuk kita. Teguran Tuhan buat kita. Hari ini adalah ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Kasih semulamu, cinta semulamu telah hilang. Dan di dalam perjalanan keperitan hidup, hati kita mulai dicemari. Apa yang dulunya bait Allah, sekarang menjadi bait kepahitan. Menjadi bait kekecewaan. Menjadi bait kejahatan, kompromi, dan sebagainya. Jangan. Hari ini saya mengajak kita semua, Anda dan saya, untuk kembali kepada cinta semula kita. Amin. Amin. Tidak kira semuda kamu atau setua kamu. Ini adalah pesanan buat kita semua. Karena banyak antara kita, saya percaya hari ini telah hilang cinta semula. Saya mau kamu dan saya kembali, mengimbas kembali, mengingat kembali cinta semula kami. Bila saya menyediakan firman Tuhan ini, bukan saja hati tetapi mataku menangis.
Kerana saya sendiri secara pribadi melihat betapa jauhnya saya telah tersimpang dari kasih semulaku. Di dalam persiapan saya kembali, saya tanya Tuhan, tolong saya rasai cinta semulaku. Kegembiraan, kegirangan aku dulunya, di mana saya mula-mula mengenal Tuhan. Bila saya mula-mula mengenal Tuhan, saya tidak kenal susah, payah, penat. Selagi untuk Tuhan, amin dan amin. Dan saya kata pada Tuhan, Tuhan saya mau rasa itu kembali. Cinta pertamaku buat Engkau. Banyak yang telah merompak cinta semulaku daripadamu. Tuhan saya kembali. Dan hari ini saya mengajak Anda semua untuk kembali. Ada amin? Ada amin? Mari kita bangkit berdiri. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang berkenan di mata-Mu.